Oke guys, kembali lagi di Review ID. Nah, sekarang seperti biasa kita ada di toko kamera Fokus Nusantara nih. Nah, tapi jauh ya. Jauh, di cabang Semarang. Nah, seperti sebelum-sebelumnya kita udah pernah review soal kamera di 2019 ya. 2019. Dan kali ini juga kita akan coba gali nih mengenai tren di 2020 ya. Nah, kalau dari Canon misalnya, itu ada rekomendasi apa sih? Kalau SLR sih sekarang yang terbaru ada 90D. 90D Iya, berarti kalau penerus SLR. dari 80D ya? Iya, betul. Itu ada improvement apa? Oh, ada improve kayak videonya udah support 4K video gitu. Terus kemudian autofocusnya juga dibikin lebih cepet. Oh, gitu. jadi prosesornya baru ya? Prosesornya baru, 4K-nya ada crop? 4K-nya nggak ada, Oh. nggak ada crop. Jadi dulu tuh EOS R tuh banyak komplain karena videonya ada crop. Ini nggak ada crop ya? Ini nggak ada crop, yang 90. Berarti ada improvement ya? Iya. Nah, sebagai bocoran nanti juga ada EOS R5 ya? Ada EOS R5 akan ada, coming soon. Coming soon ya? Coming soon. Nah, tapi gosipnya sudah ada videonya 8K ya? Betul, 8K. Dan udah ada apa IBIS juga ya? Ada in body stabilizer atau IBIS. Kalau di 90D udah ada IBIS? 90D belum. Belum Jadi ada ya? image stabilizer masih ngikut di lensa. Lensa? Iya. Ada digital stabilizer? Digital stabilizer ada karena kan dia udah pakai prosesor yang baru ya. Digital stabilizer kan itu start di prosesor Giga 8. Kemudian dari segi mirrorless? Kalau dari yang full frame ya, ada EOS RP. EOS RP? Itu baru. Terus kemudian kalau yang APS-C-nya ada M6 Mark II. M6 tuh yang ini ya? Ya, yang ini nih. Canon EOS M6 Mark II. Ini yang 90D? Iya, Jadi itu 90. perbandingannya gede body ya kalau Betul, DSLR betul, ya? betul. Kemudian kalau M6 nih gimana? Secara M6 basically sih beberapa speknya masih sama kayak yang 90D, udah support 4K juga, terus kemudian prosesor juga baru juga gitu. Hanya kan bedanya sistemnya yang satu DSLR, yang satunya jenisnya mirrorless gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan traveling mungkin lebih enak pakai M6 Mark II kali ya, karena kan lebih kecil fisiknya gitu. Sebenarnya mirrorless sekarang tuh udah high end ya? Iya, betul. Ini pun udah 4K kan? Itu udah 4K juga yang M6 Mark II. Jadi 4K-nya pun nggak kena crop? Nggak kena cropping. Jadi setara dengan 90D ya? Setara dengan 90D. Berarti secara fitur sama, cuma ini beda? Secara fitur sama, hanya beda di teknologi, satu DSLR, satu mirrorless, sama mungkin segmentasinya juga beda kali ya. Gitu. Kalau M6 Mark II, misalkan yang traveling sendiri, solo traveling gitu, mereka pengen punya video, pengen punya foto. Kalau yang M6 Mark II kan kecil ya, terus kemudian udah bisa selfie juga kayak gini. Oh iya. Gitu. Ini paling flip ya kalau ini ya? Iya, itu flip ke samping. Tapi mungkin kalau buat yang solo traveler sih agak terlalu besar kali ya, yang 90D. Iya sih, pegel sih kalau kayak begini. Iya, betul. Tapi ini emang secara desain masih sama seperti 80D ya? Masih sama. Saya pun masih punya yang 80D. Masih ada ya, Masih, 80-nya ya. karena emang feel secara ngejepretnya tuh masih enak ya. Masih enak ya. Kalau DSLR tuh. Oke. Nah, kemudian dari Sony gimana? Kalau yang full frame ini ada A7R4. Ini penerusnya 7R Mark III. Fotosentrik ya? Fotosentric kalau yang 7R Mark IV gitu. Karena dia lebih menitik beratkan ke fitur fotonya sih. Gitu. Ya banyak sih yang diimprove dari 7R Mark III, kayak contohnya dari segi fisik ya. Dari fisiknya aja nih button-buttonnya udah lebih gede gitu, lebih nyaman, lebih ergonomik lah. Bodinya lebih besar ya? Kalau Betul, bodinya lebih besar gitu. jadi ini rekomend untuk yang foto. Foto. Kalau untuk yang video? Kalau untuk video biasanya orang larinya ke 7 Mark III. A7 Mark III masih Ya, ya? masih favorit lah, masih Fanatik orang? Iya, betul, fanatik masih ya? fanatik 7 Mark III. Walaupun udah ada 3 tahun kali ya? Iya, Sekarang 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya? 2 tahun 3 tahun lah 7 Mark III. Gosipnya juga akan ada A7 Mark IV, tapi betul. belum ada rumor ya? Betul. Oke. Nah, kalau dari APS-C-nya untuk Sony? Kalau dari APS-C-nya ada 6100 dulu, 6400, terus kemudian 6600. Yang ada IBIS-nya ini ya? Yang ada IBIS-nya ini 6600. Kalau teman-teman punya lensa yang nggak ada IS-nya, ya nggak jadi masalah gitu. Atau misalkan teman-teman yang suka video belum punya stabilizer juga cukup membantu gitu. Jadi ini kalau misalnya kita mau video juga bisa, mau foto untuk pun yang bisa. slow shutter ya. Betul. Ini sangat ngebantu, apalagi kondisi-kondisi low light ya. Betul. Ini salah satu pertimbangan sih buat kita juga untuk beli kamera. Zaman sekarang wajibnya ada Iya, stabilizer ya. betul. Nah, kemudian kalau dari Fuji
Yang cukup favorit sekarang masih dibilang seri lama sih ya, kayak contohnya XH1 misalkan orang pengen buat video, masih cukup favorit XH1. Nah, ini yang kita lagi shoot ini XH1 nih. Ini yang dipakai juga XH1. Bodinya seperti ini. Ini baru beli kemarin, gue juga baru 3 bulan 4 bulan. Iya. Dan hasilnya puas banget sih. Ini best deal ya untuk Best yang deal sekarang ya. best deal banget. Harga awal launching Harga awal launching kan 30 jutaan ya. 30 juta. Iya, 30 jutaan. Sekarang kan di diskon hampir setengah Setengahnya harga, betul. Kemarin gue beli di Focus itu dengan baterai grip ya, Iya. sekitar 16 juta kurang. 16 juta sekian ya. Itu baterai gripnya aja harganya berapa sebenarnya? Betul, harga Sekitar baterai 3 juga kan 5 jutaan ya. 5 jutaan. 5 jutaan. Tuh, grip jadi aja. worth it banget ya. banget. Dan kenapa harus ambil ini? Bodinya udah weather seal, udah tahan cuaca. Terus kemudian udah ada tadi tuh fitur yang penting kalau misalkan buat foto dan video ada IBIS. Ada IBIS ya. Ya, ada in body image stabilizer gitu. Dan berdasarkan pengalaman teman-teman sih katanya IBIS-nya si X1 lebih better sedikit dibanding A73 sih. Tapi itu nanti kalian boleh coba-coba. Iya, betul. Trial sendiri lah, ngerasain sendiri gitu. Beberapa reviewer juga ada yang konfirmasi seperti itu soalnya. Jadi kalau si Sony itu katanya ada ngelawan sedikit katanya gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai gimbal sih nggak ngaruh, kita matiin aja. Betul. Kalau handheld ya baru berasa kali ya. Benar. Jadi ini pun sebenarnya kalau handheld emang berat ya. Ini segini tuh berat. Nah kemudian kalau dari segi yang lebih low end-nya ya. Yang low end-nya berarti Fuji sekarang ada beberapa seri juga sih yang baru ya. Kayak contohnya X-T30, terus kemudian X-T200, XA7. X7 gitu, ya. Betul. X7 pernah kita review itu termasuk kamera yang bagus tuh buat cewek-cewek Iya betul, yang suka selfie gitu, terus buat traveling juga gitu. ya. Ringan juga soalnya kan. Gitu. Kemudian kalau untuk yang ini XT30 masih rekomendasi? XT30 tergantung nih mau dipakai untuk apa dulu, preference-nya untuk foto kah atau video gitu. Kalau untuk hybrid misalnya foto video? Kalau untuk hybrid foto video tetap di brand lain masih ada yang lebih oke sih ya. Gitu kayak contohnya di Sony misalnya ada Sony A6400 gitu. Terus kemudian ya kalau di compare antara dua itu kan videonya juga masih lebih better Sony yang 6400 terus kemudian autofocusnya juga masih lebih cepat di Sony gitu. Jadi kalau di compare dengan harga yang sama ya mungkin X-T30 dan A6400 lah itu head to head ya? Iya, tapi artinya walaupun kayak gitu kan bukan berarti kita di sini mau bilang Sony lebih bagus ya. Tergantung semuanya kebutuhan teman-teman masing-masing gitu. Terus preference suka warnanya kayak gimana. Ya, ada film simulation kalau iya, di betul, ya. betul. Karena kan gimana pun juga setiap kamera kan feel warnanya kan beda-beda ya. Nggak bisa dibilang Sony lebih bagus atau misalkan Fuji lebih bagus. Semuanya balik lagi ke selera teman-teman masing-masing gitu. Sony itu kalau nggak salah agak lebih kuning dikit ya. Iya, itu lebih vivid lah warnanya ya. Vivid, Gitu. Kemudian kalau dari Nikon gimana nih? Kalau memang tujuannya untuk foto, ya sekarang paling best buy-nya 780 ya. 780. Iya, itu di harga 780 start di harga 35-an. Body only ya. Body only. Gitu, karena kan dia ada dua paket penjualan tuh, body only atau plus lensa kit. Kemarin sih saya lihat nih yang 610 D610 Oh iya tuh, ya. D610 lagi promo tuh, lagi promo trade-in ya. Itu untuk yang baru-baru mulai foto tuh bagus banget ya. Bagus banget, best deal banget lah gitu. Harganya kan sekarang jadi cuma 11 jutaan ya, 11 juta 700-an. 11 juta kalau merek lain dapatnya APS-C ya. APS-C ya, APS-C. Lumayan tuh, jadi kalau misalkan teman-teman punya kamera lama yang nggak kepake atau misalkan udah bosen daripada dijual terus nggak ada harganya, di trade in aja tuh sama D610. Bisa trade in ke sini ya? Bisa. Jadi ke seluruh fokus masih bisa. Ke seluruh fokus Nusantara bisa. Oke, jadi kalau punya kamera lama jangan dijual seenaknya, kadang kalau trade in juga lebih untung ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk video foto berarti masih ke Z6. Z6 sama Z50 lah. Z50 masih best recommend ke tadi tuh nyambung yang tadi ya, nyambung yang XT30 sama A6400.
Itu head to headnya tuh 3 tuh berarti tuh Z50, terus kemudian A6400, terus kemudian ST30. Itu head to head untuk foto video tuh. Karena harganya sama, betul, sekitaran segituan juga, semuanya sama. Nah, tapi kan kadang ini orang tuh pada ngomel nih. Nikon tuh bagus ngeluarin si Z6, Z7, tapi memory card-nya ya mahal ya. XQD. Betul. Tapi kan Z50 nggak SD dia. Oh, dia SD. Iya, Z50 SD. Kecuali XQD. Z6, Z7 itu pakai XQD. XQD itu harga berapa? Buat gambaran ya, 32 GB aja bisa mungkin sekitar 2 jutaan. 2 jutaan? 2 jutaan. Wow. Card readernya juga mesti khusus. Oh, card readernya khusus? Card readernya juga mesti khusus. Jadi khusus yang buat banyak baca ya? XQ ya. Jadi jajannya lumayan banyak nih kalau buat set series yang high-end ya. Z6, Z7 ya. Mungkin itu tadi salah satu kekurangannya ya. Tapi kan si Z6, Z7 ini dia keluarin juga adaptor namanya adaptor FTZ series. Jadi misalkan teman-teman punya lensa Nikon yang seri lama, AFS gitu, AF tetap bisa dipakai lensanya. Jadi udah kayak Canon ya? Iya, betul. EOS R ya? Betul. Jadi memang mungkin ya tren si XQD orang masih kaget. Iya. Tapi mungkin tahun-tahun berikutnya ya mungkin lagi ya. udah harganya udah masuk akal lah. Ya sama lah kayak dulu kan SD card kan gitu ya. Iya, SD card udah mulai turun-turun ya. Betul. Dari brand Lumix, Panasonic, Lumix ngasih rekomendasi? masih, terutama buat teman-teman yang videografer ya. Nah, jadi video centric ya? Iya, betul. Kalau yang Lumix gitu, larinya ke video GH5, S1 ya, Lumix S1, betul. Yang full frame? Betul. Atau kalau misalkan pengen yang versi low budgetnya atau yang ekonomis ya bisa seri G85 atau seri GX gitu. Kenapa? Itu masih oke? Masih oke banget sih. Untuk itu kan seri G kan range harganya di bawah 10 juta ya. Oh, di bawah 10 Untuk range harga di bawah 10 juta ya sampai saat ini sih dia sih kalau untuk video ya yang paling bagus gitu. Karena udah support 4K. Oh, 4K. Iya, terus sudah ada image stabilizer juga di bodinya gitu. Apalagi dia micro four third ya? Iya, betul, Micro four third, dia lensanya kecil-kecil ya? Lensanya kecil-kecil. Jadi buat traveling enak ya? Iya, betul. Tapi untuk low light oke? Untuk low light juga oke juga kok. Masih bagus ya? Masih oke, masih diterima lah noise-nya. Terus kalau dari Olympus nih, jagoannya masih? Olympus sekarang rata-rata sih yang beli Olympus untuk foto sih ya. Foto sentrik ya? Iya, betul. Itu jarang banget yang beli Olympus dipakai untuk video ya. Tetap masih ke foto Olympus. Tapi memang secara ini ya behavior konsumen kan lebih ke video ya? Iya betul. Trennya kan ke situ ya, bikin konten di YouTube gitu. Kalau ditanya beli kamera buat apa nih? Buat bikin konten YouTube gitu. Rata-rata kayak gitu. Trennya sekarang kayak gitu. Jadi memang sekarang lebih dicari kamera-kamera yang video dan fotonya sudah oke gitu. Sepadan lah. Betul. Nanti next video kita akan bahas soal lensa-lensa rekomendasi ya. Boleh. Jadi dari tiap brand tuh ada lensa-lensa jagoannya ya. Iya, betul. Nah, oke, thank you guys buat lihat video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan kita juga mau ngasih ucapan selamat nih buat Fokus Nusantara ya. Udah ulang tahun ke 17 tahun ya. Nah, semoga makin maju. Dan nanti juga kita bakal banyak kolaborasi lagi sama Fokus Nusantara. Dan stay tune di channel kita ya. Oke, see you. Bye. Bye.